Oke, di sini yang pertama saya akan membahas tentang basis sosial dan paradigma teori komunikasi. Jadi teman-teman, keilmuan komunikasi dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial, di mana ilmu sosial adalah induk dari ilmu komunikasi. Di samping itu, ilmu komunikasi dipengaruhi oleh ilmuwan dan stakeholder di sekitarnya. Teori komunikasi menempuh dua jalur. Yang pertama yaitu kajian dan sumbangan pemikiran dari Auguste Comte, Durkheim, Talcott, dan Robert, yaitu di mana merupakan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional. Yang kedua ada sumbangan pemikiran dari Karl Marx dan Habermas, merupakan paradigma konflik bagi lahirnya teori-teori konflik dan teori kritis dalam kajian komunikasi. Dipengaruhi oleh 3 paradigma besar. Yang pertama yaitu paradigma teori konvensional, dan yang kedua paradigma teori kritis dan perspektif komunikasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan keilmuan dalam komunikasi. Jadi ada dua pendekatan keilmuan dalam komunikasi. Yang pertama ada pendekatan secara non-ilmiah atau unscientific, terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama secara kebetulan, yang kedua trial and error, yang ketiga otorisasi seseorang, dan yang keempat wahyu. Yang kedua pendekatan secara ilmiah atau scientific. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berpikir kritis rasional, dan yang kedua penelitian ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis teori komunikasi. Yang pertama ada teori komunikasi itu sendiri yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada teori umum, yang kedua teori fungsional dan struktural, yang ketiga teori behavioral dan kognitif, yang keempat teori konvensional dan interaksional, dan yang terakhir teori kritis dan interpretif. Yang kedua yaitu teori kontekstual yang juga dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, dan yang kelima komunikasi massa. Nah, selanjutnya ada poin D, yaitu jenis-jenis teori komunikasi. Yang pertama ada teori umum. Teori-teori umum yaitu teori ini yang mengarah pada bagaimana menjelaskan fenomena komunikasi atau model penjelasannya itu kalau teori umum. Nah, yang kedua ada teori struktural dan fungsional. Nah, ciri umum dari teori ini yaitu individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial. Nah, yang ketiga ada teori behavioral dan struktural. Teori ini memusatkan pengamatannya kepada diri manusia secara individual. Teori ini beranggapan bahwa agar suatu komunikasi dapat berlangsung, individu-individu harus menggunakan aturan-aturan dalam menggunakan lambang-lambang. Yang terakhir ada teori kritis dan teori interpretif. Selanjutnya ada teori-teori konstekstual. Nah, berdasarkan tingkat analisisnya, teori komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua intrapersonal, kemudian ada group communication, yang keempat ada organization communication, yang kelima ada mass communication atau komunikasi massa. Materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya ialah model dan proses komunikasi. Jadi, yang pertama adalah model komunikasi linier, yang kedua ada model komunikasi dua arah. Nah, yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Nah, yang kedua ada proses komunikasi. Nah, langkah kedua yang akan dilakukan adalah penciptaan suatu pesan. Ini adalah encoding. Langkah ketiga dalam proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan yang telah disandi. Nah, yang terakhir ini ada lingkup teori komunikasi. Nah, di mana lingkup teori komunikasi ini ada 4 di dalamnya. Nah, yang pertama teori komunikasi kelompok. Nah, yang kedua itu ada teori komunikasi organisasi. Nah, teori ketiga yaitu teori komunikasi massa.
Nah, yang keempat ada teori-teori komunikasi, interperatif, dan kritis. Untuk selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari proses sosial karena ketika proses sosial tidak ada interaksi sosial maka tidak akan terjadi sebuah proses sosial. Faktor yang mendasari proses interaksi sosial dalam kehidupan. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat ada proses simpati. Baik, jadi yang selanjutnya ialah cara-cara terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini merupakan hubungan yang dinamis di mana menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Nah, ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, di mana yang pertama ialah adanya kontak sosial atau social contact. Jadi yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, di mana yang pertama ialah antar individu, antar kelompok, dan juga antar individu dengan kelompok. Nah, di mana syarat yang kedua ialah adanya komunikasi. Nah, di adanya komunikasi ini ialah jika seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, pada perasaan-perasaan seperti apa yang ingin disampaikan orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian akan memberi reaksi terhadap apa yang disampaikan orang tersebut. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kontak sosial. Jadi kontak sosial ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah individu dengan individu. Contohnya adalah ketika saya bertemu dengan teman saya. Yang kedua yaitu adalah individu dengan kelompok. Contohnya adalah ketika seorang guru menjelaskan kepada para muridnya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok, yaitu seperti supporter bola, supporter yang satu dengan supporter yang lain. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa itu arti penting komunikasi. Jadi, arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badan atau sikap. Nah, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Nah, dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lainnya, begitu. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya, begitu. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama yaitu asosiatif dan yang kedua yaitu disosiatif. Asosiatif merujuk pada persatuan. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif ini? Yang pertama ada kerjasama. Yang kedua ada akomodasi. Yang ketiga ada asimilasi. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah penyatuan antara dua kebudayaan, antara satu kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain dengan tidak meninggalkan kebudayaan yang lama. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu yang merujuk kepada perpecahan. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada kontravensi. Kontravensi merupakan ketidakpastian, keraguan, dan juga penolakan yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Yang ketiga ada pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut dari kontravensi, akan tetapi perselisihan di sini lebih bersifat terbuka. Selanjutnya ada konflik. Konflik yaitu memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan, dengan cara mengancam atau menyakiti pihak lain dengan cara kekerasan.